level 4 duluan Matrixnya. Oke, jadi ini gimana laningnya akan terjadi di Land of Dawn di match kita yang Cecil. ke-7. Cecil yang di gold. Cecilnya di bawah, Oh iya. lalu di tengahnya Parsha. Parsha. Wow, menarik tentunya dengan penempatan hero dari tim Kara sendiri. Kita akan lihat mampukah dari Cecilia menggantikan dan bahkan menyulitkan Beatrix. Karena kali ini mid lane udah mulai ada Angry Gloom juga yang di pop up oleh Lilia. Memberikan sedikit HP-nya si ini dari Parsha sendiri udah mulai terkikis, Budi. Itu pedes sih, apalagi Jawhead-nya udah menghantui dari area jungle. Melihat posisi ada di mana pemain dari Kara masuk area jungle bisa aja dirusuhin. Tapi setelahnya di area river, Sky sendirian, dia masih sempat untuk kabur. Dan ini retry-nya pun dia dapetin. Yap. Kita udah lihat juga nih di mana Jawhead udah mulai coba untuk mundur terlebih dahulu. Kali ini dia nggak mau bermain secara agresif, coba untuk main hati-hati aja. Tapi di area mid lane kita udah lihat di mana Funi udah mulai mengkikis HP yang ada dari seorang Ian sendiri. Tapi kita bisa lihat juga di mana dari sisi roamer tim Kara harus mundur sejenak karena udah ada flick. Oke, dibuka begitu saja namun first blood berhasil diamankan. Dua hero dari tim Kara berhasil di pick off oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Magic Shockwave terakhir, semuanya di pop up untuk mengamankan 1 poin kill, 2 poin kill udah dikantongin. Early yang ini udah enak banget sih sebenarnya, kayak jalan terbuka, pintu terbuka untuk KPX Basreng. Yap. Iya. Dan tapi satu sih sebenarnya 2 untuk kali 2000 loh kan untuk bedanya. Kara nih, mereka tukar pemain. Chicken Benar. Joy gak main. Chicken Joy. Yang main itu si Fai. Iya, benar. Yang main di Golden sekarang. Oke. Jadi Brody-nya gak main, ditukar Oh, dengan pantas tadi berlima ya. Iya. Karena Chicken Joy yang ada di jauh di sana. Wow, ini menarik juga tentunya dari dua-duanya akan menampilkan playstyle yang berbeda karena sejauh ini Quad Shadow udah ditebar begitu saja oleh Sky, udah mulai coba untuk deny Turtle yang pertama udah mulai di-poking, bahkan kali ini pun ditarik ke daerah teritorial geng Kapak Basreng. Gak adanya pengamatan yang terjadi membuat tim Kara mungkin akan kehilangan satu objektif Turtle-nya kali ini, Budi. Ya, itu lagi ngeliat aja, permisi dong, kepengen lihat turtle-nya gimana sih. Langsung digalakin sama Earl. Ini Earl ganas banget, begitu pun dengan Sky langsung ke area purple milik Kara. Cheesecake dalam bahaya, tapi purple masih bisa diamankan. Regisa Stormia muncul, karena lampu begitu ada tapi dia harus menukarkan nyawanya dengan Cheesecake. Headlock Ace Strike di pop up begitu saja dan mengenai ke area Sky membuat Sky satu dealing output utama dari geng Kapak Basreng harus terpick off, kompensasi yang bagus. Tapi kali ini kita bisa lihat di mana Cincau datang untuk memberikan bala bantuan, menambah sedikit HP-nya, hampir raja terpick off juga oleh teman-teman dari tim Kara. Namun Cincau yang low HP masih bisa mundur dan bahkan masih bisa meregenerasi HP-nya. Tapi kali ini dia harus hati-hati karena udah ada area Grande juga yang kali ini akan coba untuk melakukan sedikit backup ke area Cecilian nih. Di area bottom lane-nya nggak mau tentunya sampai Cincau bisa seenak ini. Dia udah out level si Fight di area bottom lane. Funi pun hadir membantu adeknya di area bawah memberikan pressure. Area Grande rotasi, Funi pun demikian. Mereka nggak ada yang mau kalah dari segi laning phase-nya. Tapi Cheesecake dalam bahaya, dikejar-kejar oleh Earl. Tapi Earl udah nggak punya resource skill lagi, memilih untuk kembali dan merelakan Cheesecake untuk bertahan hidup. Yes, memaksakan Funi untuk membuka Black Shoes-nya tadi karena team fight terjadi di dua arah. Circling Eagle dan Unstoppable Force dikeluarkan oleh kedua belah roamer. Tapi kali ini udah ada satu buah perebutan karya Little Wanderers. Kayak membuka Phantom Circle karya depan. Udah ada Dragging Sandstorm juga yang dikeluarkan. Bahkan kita bisa lihat juga Bunewa dalam bahaya dan harus ditumbangkan oleh 3 hero. 2 hero member geng Kapak Basreng. Apa yang terjadi, Om Mawar? Ya ini permainan yang bagus sih dari GPX Basreng. Apalagi gold laner mereka berhadapan dengan Cecilian yang ini harus selalu recall. Apalagi Cecilian belum punya purple buff. Oh, ejector ke area belakang bakal langsung diolah. Wow, sinambungan yang sangat bagus sekali antara Funi dan juga Earl membuat satu hero berhasil diamankan kembali. Bahkan kali pun langsung melakukan invasi ke area purple buff milik Cheesecake dari tim Kara, Budi. Itu damage kagetan sih, execute dikeluarin semuanya di pop up. Dan sekarang kita beralih di area bottom lane. Cincau sendirian di udak-udak area Grande. Gak bisa untuk menghentikan pergerakan dari Cincau. Flicker yang on point,
menyelamatkan dirinya dari ganking 3 hero di area bottom lane. Tapi Turtle sekarang ini Turtle kedua yang diamankan oleh GPX Basra yang membuat gap dari networknya semakin jauh. Yes, kali ini Earl juga udah mulai bermain agresif. Bahkan dia pun udah mengisi bus di area orange buff milik Cheesecake. Kali ini harus mulai hati-hati karena Earl udah mulai mengganggu. Udah Mountain Shaker juga membuka vision di mana keberadaan dari hero geng kapak Basreng. Bahkan kita bisa lihat juga dari Uranus di area top lane melakukan cutting terhadap wave minion. Kita bisa lihat juga di area bottom lane-nya udah mulai di manage. Tapi sebelum melanjutkan tiba-tiba ada technical pause yang terjadi. Ya ini bakal butuh waktu banget sih untuk Kara ya agar bisa ngembalikin keadaan karena mereka punya 4 mates. Ini kan ada 4 mates. Diharapkan mereka akan bisa untuk ngedeal damage yang besar dari early. Tapi Menangin Gapex- early-nya gitu ya, Om, Betul. ya? Tapi Gapex di sini adalah yang memenangkan untuk sisi early-nya. Beatrix memang dikawal dengan Sicilian, tapi Sicilian di awal tanpa adanya stack juga. Ya udah, damage-nya gak bakal terlalu dalam, terlalu besar. Setuju, masih belum bisa kasih early advantage lah ya. Betul. Bagi sisi tim Kak. Dan inilah dia match kita yang ke-7 Cheesecake rupanya memang benar-benar digangguin sampai tumbang. Ejector dikeluarkan Earl menangkap seorang Yan, tapi flicker digunakan untuk kabur. Begitu dengan Arya Grande memilih untuk menyelamatkan dirinya. Dia lalu di belakang tapi diselamatkan karena Bumi hadir dan menutup kematian Darian. 2 hero dari tim Kara berhasil dia tumbangkan, sedangkan Uranus di sana asik untuk memberikan jalan terhadap wave minion-nya agar satu objektif outer turret setidaknya bisa ditahan, tapi satu center turret kali ini akan menjadi korban. Selanjutnya ejector ke area satu hero Uranus masih bisa bertahan, bahkan kali ini pun Sky menjadi korban. Udah ada satu buah maju ke area depan di mana 2 hero dari geng kapak Basreng coba untuk mulai menawan 3 hero dari tim Kara, namun ternyata Buni dengan Angry Gloom-nya berhasil memakan killing spree. Damage yang masuk ke area tubuh dari tim Kara masih bisa ditahan dari 2 hero. Wave mininya pun bahkan didinai dengan ada satu buah Feathered Ace Drake yang dibuka oleh Yan di area mid lane. Tempo permainan agak sedikit diperlambat oleh tim Kara untuk GPX Basreng. Mereka berhasil ngepanin Sky dan terbukalah sudah untuk Kara mendapatkan purple buff. Jungle-nya bisa diusir mundur. GPX Basreng harus menata kembali kalau mereka mau ngerusuh lagi nih. Yes, ini dari item session-nya nih mau gimana? Oke, War X masih ini masih tertinggal masih bihan untuk Karanya. Kalau kita bandingkan sebenarnya dari goldnya ya, karena untuk Enchanted Talisman bahkan untuk si Sicilian. Oke. Jadi ini ngejar untuk cooldown time-nya, apalagi dia punya Demon Shoes juga. Tapi dia pasti akan lebih tipis ya kalau kita bandingkan dengan mungkin first item-nya itu adalah Clock of Destiny. Sedangkan untuk Beatrix sudah ada DOD yang mengarah ke Demon Hunter Sword. Wah, ini udah bisa kasih damage yang signifikan ke area hero dari tim Kara sendiri. Bahkan objektif Turtle pun lagi-lagi berhasil diamankan. Sky menebar quad shadow-nya di susul ada Shadow Kiru. Berhasil menumbangkan satu hero dari tim Kara di area mid lane, Bude. Bahaya banyaknya magical hero dengan adanya Hayabusa tinggal detail. Tapi ini di sini Arya Grande sendirian. Dia mau kabur kemanapun gak akan bisa. Teman-teman dari GPX Basreng, mereka menginvasi semua laning tengahnya udah. Sekarang ke area bottom lane, Arya Grande pun kayak udah berusaha tuh. Itu Nigel kabur. Yap, Gak benar. bisa. Benar banget, wave minion bujang pergerakan dari geng kapak udah mulai masuk ke area outer turret tier pertama. Center turret berhasil diamankan, vision yang jauh lebih luas pun berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari geng kapak Basreng. Kali pun dari area top lane kompensasi dari kehilangan satu objektif tier pertama mid lane diamankan dengan diambil dia satu objektif turret di area top lane. Kita bisa lihat juga dari sisi geng kapak Basreng, dia udah mulai coba untuk manage wave minionnya dan bahkan memotong wave minion di pertengahan turret tier 2 top lane nih. Masuk ke area jungle pula, nggak mau ngasih purple buff kepada tim Kara GPX Wow. Basreng. Oh, ejector yang sangat baik. Cheesecake jackpot yang mereka dapatkan. Skor mereka sudah hilang satu. Kara hanya bisa mundur secara perlahan merelakan purple buff ke tangan GPX Basreng. Yes, kali ini pun kita bisa lihat juga di mana satu hero berhasil diamankan. Geng kapak gak mau terlalu greedy. Kita bisa lihat juga di mana kembali advantage diamankan oleh geng kapak Basreng. Satu objektif turret menuju 2. Ternyata masih bisa ditahan tentunya dengan Arya Grande maju ke depan dengan Soul Bloom-nya. Coba untuk mulai dicicil-cicil nih sama Cincau. Angin Klaus udah mulai masuk ke area tubuh seorang Funi, tapi Funi masih bisa bertahan. Apa nih yang terjadi, Om Wawa? Ya ini sifanya bakal berat banget sih. Dia cuma hanya mengandalkan flicker untuk kabur, yang dimana ini cooldown-nya kan kita tahu 120 second. Jebret. Maju ke depan Cincau terlalu berani. Gak ada backup yang mengikuti di belakangnya. Hanya ada kakaknya Funi saja. Dan offside prit. Dia pun terpanis.
Yes. Terus dia pikir mungkin oke, damage-ku cukup nih buat ngamanin dia, tapi ternyata tidak. Banyak balapan kuat dan sekarang Arya Grande akan mendapatkan imbasnya karena menumbangkan satu member dari Cincau. Nggak cuma itu, kayaknya GPX Basreng ketika kehilangan sesuatu mereka mau nge-trade. Ada kesempatan ngegas. Setidaknya ya satu, oke lah kita harus tukarkan dengan satu juga. Oke. Nah, biar gak sia-sia gitu, udah ada di depan tapi gak dapetin hasil. Benar sekali, Fumi pun udah mulai swap lane juga. Dia kali ini ada di area bottom lane, manage wave minionnya. Lord yang pertama kali ini pun udah mulai hadir di Land of Dawn. Satu objektif turret di area top lane, tier 2 pun menjadi korban selanjutnya. Membuat dari sisi geng Kapak udah mulai mengamankan beberapa objektif penting dari sisi tim Karaya sendiri. Mereka udah mulai mengisi teritorial Lord. Bahkan udah mulai memancing keributan juga di area Lord Pit kali ini, Budi. Oh, dan usaha zoning out dari GPX Basreng membuat tim Kara nggak bisa ngomong, tapi tengok ada sesuatu yang akan terjadi. Bunilova mencoba melakukan sesuatu, tapi dia seorang diri di area depan. Terlalu low untuk Sky, tapi dia masih berhasil untuk men-secure satu Lord pertama. Dan Kara dari area depan yang sudah dikejar oleh Fumi. Quick Sand Guard dikeluarkan. Fumi masih bisa bertahan. 5 member dari GPX Basreng tak ada yang terluka. 2 hero tumbang dan 1 objektif Lord berhasil diamankan, membuat dari geng Kapak Basreng kembali mengamankan pundi-pundi keuntungan. Kuat Shadow ditebar, 1 buah Phantom Shuriken juga udah mulai masuk ke area tubuh SG5, tapi masih bisa ditahan. Kali ini pun dia prefer untuk mundur karena Lord yang pertama kini pun udah mulai melenggang-lenggong di area top lane kali ini, Om Wawa. Oke, dan ini disetir banget ya buat GPX-nya. Apalagi mereka punya Johead yang bisa sewaktu-waktu mengagetkan juga. Setiap kali Siva nggak punya flicker, langsung digas sama GPX. Ulala. Perlahan tapi pasti dari tim GPX, mereka masuk ke area 3 inhibitornya. Area atas, tengah, bawah semuanya digradak. Tier kedua, Hilan. Tersisa inhibitor saja. Area Grande, Ian, C5. Mereka punya kekuatan untuk melakukan defense yang sangat kuat. Tapi area Grande terlalu maju ke area depan. Nggak ada yang bisa membackup area Grande. Meanwhile di area mid lane, wave minionnya udah mulai dibersihkan gitu saja. Sky nggak mau terlalu overcommit. Wave minion kembali datang di area top lane kali ini. Coba untuk mulai ditahan oleh Ian, tapi sayang sekali inner bitar-tar dari Kara berhasil diamankan begitu saja oleh geng Kapak Basreng. Mereka nggak bisa menerapkan triple lane-nya, hanya berhasil mengamankan 1 inner bitar-tarat. Nggak mau greedy, prefer untuk reset mundur lagi. Dari sisi Sky-nya juga ngamanin possibility jungle yang bisa dia ambil, manage wave minionnya, buying time lagi dan lagi untuk menunggu kedatangan Lord yang kedua yang mungkin bisa kasih perubahan besar dan signifikan dari geng Kapak Basreng. Ya, dengan Clock of Vision ini sebagai item yang kedua ini agak terlambat memang untuk Siva yang bisa mengejar damage-nya. Tapi balik lagi tuh Sicilian. Jadi kalau memang bisa nunggu sampai ngeliat late game ya masih ada potensi untuk comeback. Tapi GPX Basreng di sini mereka sudah berhasil menguasai semuanya yang berada di garis luar. Jadi susah untuk mereka bisa keluar dan hanya bisa berharap pastinya ada sedikit miss moment yang diciptakan oleh GPX Basreng. Itemnya pun udah jauh banget kan, Om? Jauh, Beda 10.000 gitu. Betul. Wow. Beda 3 sampai 4 item. Ini udah cukup signifikan tentunya. Kita akan lihat juga di area bottom lane udah ada 2 hero dari geng Kapak Basreng yang udah mulai memberikan sedikit kecaman. Bahkan ejector karena mengeluarkan 1 hero cheesecake yang harus ditumbangkan begitu saja oleh geng Kapak Basreng. Di display dan begitu saja dengan ada di biru. Bahkan kali ini pun Cicau berhasil memberikan double kill, triple kill. Funi pun gak bisa dihentikan. Kuat Shadow ditebar menuju ke arah wipeout, namun masih ada wings by wings yang diterapkan yang membuat Yan dari tim Kara masih bisa bertahan, Budi. Kasih jempol untuk membalas. Terima kasih turretnya di area bawah. Gak bisa main lagi Yan sendirian. Dan Cincau bersama dengan Fumi cukup puas untuk mendapatkan 1 di area bawah sembari menunggu teman-temannya nih untuk menggeradak meratakan 1 turret di area tengah. Yes, 1 buah wave minion coba untuk mulai dimanjakan masuk ke area inner bitter turret. Favorite Ace pun dikeluarkan begitu saja, tapi inner bitter turretnya tak tertolong. Sejauh ini dari sisi tim Kara udah mulai coba untuk melakukan evakuasi, di mana 1 persatu wave minionnya yang didorong dan dimanage oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng memasuki pekarangan tim Kara. Lord yang kedua udah mulai hadir, bahkan udah dipoking juga oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Untuk tim Kara sendiri mampu bisa gak sih winning conditionnya dari tim Kara sendiri itu apa ya, Wawa? Ya, defense sudah gak ada lagi. Gara-gara yang bisa mereka lakukan selain daripada kita harus melihat pengulangan ya match yang pertama. Seberapa kuat mereka bisa bertahan sampai mereka bisa mendapatkan Lord level yang ketiga. Ya, kita akan lihat karena ini tim Kara udah kehilangan lebih tertarik juga. Wave minionnya udah mulai di manage juga dari sama teman-teman geng Kapak Basreng. Lord
akan berjalan ke area mid lane. Dari sisi tim Geng Kapak Basreng juga udah mulai mempersiapkan inisiasi seperti apa yang akan mereka terapkan. Begitupun juga dengan tim Kara nih, defense mechanism seperti apa yang akan mereka pertontonkan untuk menahan gempuran yang diberikan oleh Geng Kapak, Bude. Tim Kara positioning is everything kayaknya deh. Dan sampai kali Cheesecake yang terus-terusan menjadi sasaran utama sama Winda Earl. Jadi si Win ini matanya hanya terpacu. Di arah belakang Ariana mencoba untuk nge-zoning up. Teman-teman dari Kerex Basreng dia masih bisa bertahan. Bar HP yang sangat sedikit. Tapi di area tengahnya Lord sudah harus hilang. Bumi bertahan untuk menahan semua damage. Bune Lova jadi sasaran utama. Ini belum ada yang tumbang sama sekali. Tarik ulur yang sangat baik tapi Ariana Grande gak bisa menahan terlalu lama. Cheesecake begitu low. Bune Lova mempertahankan diri sebagai frontliner tapi Kerex Basreng mereka Base-nya? menduduki base milik tim Kara dan menghancurkannya untuk mendapatkan kemenangan mereka yang kedua. Congratulations, Geng Kapak Basreng kembali berhasil mengamankan kemenangan